Selain Wali Kota Surakarta, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Abdul Gofar Ismail SSI, juga memberikan statementnya. Baik mitra Hati-Hati saat ini saya bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Haji Abdul Gofar Ismail, Sarjana Sains, yang mana saat ini dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Surakarta untuk penyampaian rekomendasi atas LKPJ akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ AMJ Wali Kota Surakarta masa bakti 2010-2015. Pak Gofar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak Gofar, rekomendasi telah diberikan kepada Wali Kota Surakarta ini. Banyak hal, dan sebenarnya apa sih poin penting dari rekomendasi ini dan fungsi dari rekomendasi ini? Sementara kita tahu Wali Kota kan sudah mendekati akhir masa jabatan ini. Jadi kan rekomendasi DPRD atau penilaian DPRD terhadap LKPJ itu berbeda dengan periode-periode yang dulu begitu ya. Karena sekarang LKPJ bukan LPJ, sehingga DPRD tidak kemudian bisa menolak atau menerima. Kita hanya memberikan catatan-catatan strategis. Untuk apa kepentingannya? Agar penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau tahunan berarti ya tahun 2014 kita menilai, nanti agar 2015 atau 2016 bisa baik. Kalau ini masa periode Pak Wali 2010-2015, agar nanti kepala daerah masa bakti periode berikutnya bisa mengambil catatan-catatan itu untuk kemudian menjadi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu maksudnya, sehingga memang lebih kepada ini. Karena DPRD posisinya sekarang tidak legislatif murni saat ini gitu. Tetapi kita adalah penyelenggara pemerintahan bersama dengan wali kota. Jadi kita dengan wali kota itu mitra. Nah, salah satu tugas kita adalah menilai LKPJ dari wali kota. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan penilaian dan ada banyak catatan tadi. Yang paling utama mungkin jadi prioritas utama, catatan strategis apa dari DPRD terhadap LKPJ wali kota? Yang pertama kita berharap agar ini ya, penulisan atau penyajian LKPJ ini bisa lebih bisa diukur. Itu yang utama, sehingga ketika kita melakukan penilaian itu kita memang bisa mengukur kinerja dari setiap kegiatan atau program kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana program kegiatan yang dirancang atau direncanakan oleh SKPD pemerintah kota ini memang mampu memberikan memberikan perubahan kondisi perekonomian di Kota Surakarta. Jangan sampai sudah banyak kegiatan, tetapi ternyata tidak memberikan kontribusi nyata dalam ini. Contoh misalnya kita sudah banyak kegiatan untuk pelatihan dan sebagainya, tapi ternyata angka kemiskinan kita masih naik. Ini kan berarti tidak nyambung antara kegiatan yang dilaksanakan dengan hasil capaian yang ini. Maka rekomendasi kita agar penyusunan program kegiatan di masing-masing SKPD itu benar-benar bisa mengarah kepada apa yang menjadi visi misi wali kota, juga bisa menjadi bisa mengarah untuk kepada RPJMD Kota Surakarta. Ini yang kita harapkan, sehingga benar-benar tidak hanya sekedar menjadi panitia kegiatan tahunan, tetapi benar-benar program-program itu benar-benar nyata bisa mendukung target-target yang sudah dicanangkan. Harapan untuk wali kota terkait dengan rekomendasi yang telah diberikan ini? Kita DPRD terus terang saja kadang getir gitu ya. Seakan rekomendasi kita itu apakah benar-benar sudah dilihat oleh SKPD, oleh pemerintah kota, kemudian diambil untuk kemudian dilaksanakan dalam perencanaan. Ini yang kadang kita, karena payung hukumnya memang rekomendasi ini ketika nanti pemerintah kota tidak menggunakan rekomendasi DPRD, tidak ada sanksi, tidak ada sanksi apa-apa ya. Sehingga kita berharap karena kita ingin baik bersama gitu, kita sama-sama mitra, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tugas kita menilai LKPJ. Hasil penilaian itu kita sudah berusaha dengan didampingi tenaga ahli. Harapan kita, penilaian kita pun penilaian yang bermutu, berkualitas, yang memang kemudian oleh pemerintah kota bisa diambil manfaatnya. Intinya pada perbaikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin ke depan kita semakin bisa mewujudkan Kota Surakarta yang kita cintai ini menjadi bisa mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya. Baik, yang terakhir pesan untuk masyarakat yang saat ini menyimak program ini, karena Solo akan mengikuti Pilkada serentak
Desember 2015 untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Surakarta secara langsung. Pesan untuk penyelenggaraan pilkada nanti. Ya, kepada masyarakat Kota Surakarta, sebentar lagi di bulan Desember kita akan ada pilkada untuk memilih pimpinan kita di Kota Surakarta Tercinta itu. Untuk itu jaga kondusivitas, karena ini bukan persaingan yang harus gontok-gontokan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa benar-benar memilih pimpinan kita, wali kota kita ke depan benar-benar berdasarkan dari pemahaman kita, hati nurani kita, dan benar-benar kita pilih orang-orang yang memang benar nanti akan mampu membawa kita kepada kesejahteraan. Jangan sampai ya, kalau orang salah memilih pimpinan, akhirnya kecewanya 5 tahun. Kecewanya 5 tahun. Jangan sampai kita yang 1-2 detik di kotak bilik itu kemudian membuat kita kecewa 5 tahun. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gofar, sukses untuk DPRD Kota Surakarta. Dan demikian Mitra Tia TV perbincangan singkat kami bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Haji Abdul Gofar Ismail, Sarjana Sains. Mitra Tia TV, penyampaian rekomendasi DPRD Kota Surakarta atas LKPJ akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ AMJ Wali Kota masa bakti 2010-2015 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Istimewa, rapat paripurna istimewa DPRD Kota Surakarta pada hari Senin 27 April 2015. Dan banyak catatan strategis yang diberikan untuk segera bisa ditindaklanjuti oleh Wali Kota Surakarta hingga akhir masa jabatannya, dan juga untuk bekal bagi pemimpin yang baru nanti ya selepas pilkada untuk bisa membawa Kota Solo ini pada kesejahteraan masyarakatnya. Dan dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam spesial event TA TV kali ini. Semoga sajian ini bermanfaat bagi Anda. Saya Sena Herpram dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, TA TV masa kini dan tetap berbudaya.